Audio Jungle. Halo semuanya, Assalamualaikum. Bagaimana kabar adik-adik semua? Sepertinya sehat dan siap menerima materi dari kakak. Adik-adik, jangan lupa presensi ya. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kakak memperkenalkan diri. Nama aku Kak Anin. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa sih materi, zat tunggal, dan zat campuran. Nah, simak baik-baik ya. Nah, materi kita yang pertama yaitu materi. Nah, apa sih itu materi? Materi adalah suatu objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi terdiri dari 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat di sini contohnya ada batu dan kayu. Nah, yang kedua yaitu benda gas. Benda gas contohnya udara yang kita hirup. Nah, ada lagi nih yaitu benda cair. Nah, benda cair ini contohnya adalah air. Berdasarkan zat penyusunnya, materi terdiri dari 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari satu materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, senyawa yaitu zat tunggal yang terbentuk dari 2 atau lebih materi. Contohnya ada air dan gula. Selanjutnya yaitu unsur. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat lagi dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya ada emas dan perak. Nah, emas tidak bisa lagi diubah menjadi zat yang lebih sederhana. Selanjutnya ada zat campuran. Zat campuran yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Nah, berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, apa sih zat campuran homogen? Nah, teman-teman dicatat ya dan dipelajari baik-baik. Zat campuran yang terdiri atas 2 atau zat yang dapat menyatu dengan merata. Nah, di sini yang pertama contohnya ada sirup. Nah, sirup ini yaitu campuran dari air, gula, dan pewarna yang dapat menyatu. Nah, yang kedua ada larutan oralit. Nah, larutan oralit ini terdiri dari air dan garam. Nah, teman-teman, coba kita menyediakan air, lalu kita tambahkan garam dan kita aduk, maka campuran tersebut bisa menyatu loh. Nah, yang ketiga ada udara. Nah, udara ini terdiri atas campuran gas-gas yang saling menyatu. Nah, yang selanjutnya ada zat campuran heterogen. Zat campuran ini terdiri atas 2 zat atau materi yang berbeda dan tidak dapat menyatu dengan sempurna. Nah, contohnya ada air dengan kopi tumbuk. Nah, teman-teman di sini coba menyediakan air dan diberi kopi tumbuk, maka kopi tersebut tidak bisa menyatu dan akan mengendap di bawah permukaan air. Nah, selanjutnya ada air dengan tanah. Teman-teman semua, coba
kita sediakan air lalu ditambahkan dengan tanah, maka tanah itu tidak bisa menyatu dan akan sama seperti kopi dan air, tanah akan mengendap di bagian bawah dari air. Nah, selanjutnya ada air dengan minyak. Nah, di sini minyak akan berada di atas air dan tidak bisa menyatu. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi dari air dan kopi yang merupakan zat campuran heterogen, dan ada air dan sirup yang berupa campuran zat homogen. Nah, teman-teman, berikutnya akan ada percobaan yang akan diperagakan oleh teman kakak. Halo semua, halo adik-adik semua. Kenalin, nama aku Muzaffar Harits. Biasanya bisa dipanggil Abang Muza. Nah, jadi di sini tuh kita mau melakukan percobaan. Percobaannya itu tentang zat campuran. Jadi seperti yang udah diajarin sama Kak Anin, zat campuran itu dibagi menjadi dua. Nah, jadi di sini tuh kita bakal gunain minyak, terus garam, lalu ada gula, lalu ada susu, pasir, dan 2 buah gelas berisi air mineral. Nah, nanti masing kelima bahan ini bakal kita campurin dengan air. Nah, nanti campuran yang menyatu secara sempurna itu bakal kita sebut dengan zat campuran homogen. Sedangkan yang tidak menyatu secara sempurna itu disebut dengan zat campuran heterogen. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja. Jadi yang pertama itu kita tuang secara sama merata ya. Kita tuang satu-satu. Sekarang kita bakal ngaduk. Oke, setelah mengaduk, kita bakal lihat nih dari kelima larutan ini mana sih yang dicampurannya itu menyampur secara merata. Oke, sekarang pertama kita lihat di air dengan pasir. Bisa dilihat di sini air sama pasir tidak bisa bercampur secara merata. Jadi larutan air dengan pasir itu disebut zat campuran heterogen. Oke, terus ini adalah air dengan susu. Kalau dilihat di sini, air dengan susu ini tercampur secara merata. Karena dia tercampur secara merata, maka disebut dengan zat campuran homogen. Lanjut, kita ke gula. Nah, gula juga sama. Jadi air dengan gula kalau dicampur, dia bakal tercampur secara merata, sehingga disebut dengan zat campuran homogen. Lanjut lagi, garam dengan air itu juga tercampur secara merata, sehingga dia masuk ke zat campuran homogen. Nah, yang terakhir, minyak sama air. Bisa dilihat di sini air di bawah, sedangkan minyaknya di atas. Dia tidak bisa tercampur secara merata, sehingga dia sama seperti air dan pasir, disebut dengan zat campuran heterogen. Oke, jadi kesimpulannya, zat campuran homogen itu adalah zat campuran yang kedua atau lebih materinya itu bisa tercampur secara merata, seperti air dengan garam, air dengan gula, dan air dan susu. Sedangkan zat campuran heterogen adalah zat campuran yang materinya tidak bisa tercampur secara merata, sehingga disebut zat campuran heterogen. Nah, di sini itu ada air dengan pasir, air dengan minyak. Oke, itu aja percobaan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton.
Sampai jumpa nanti, dadah. Gimana teman-teman? Habis lihat percobaannya, udah makin paham kan apa bedanya zat campuran? Nah, teman-teman, sekarang kita bahas kesimpulan ya. Jadi kesimpulan materi kali ini yaitu kita bisa menyimpulkan bahwa materi terdiri atas dua, yaitu zat campuran dan zat tunggal. Dari zat tunggal terdiri atas dua, yaitu unsur dan senyawa. Dan dari zat campuran terdiri dari dua juga, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, teman-teman, setelah kita belajar, ada pertanyaan untuk teman-teman yang harus dijawab. Oke? Sekian penyampaian materi dari kakak, semoga bermanfaat dan jangan lupa soalnya dikerjakan ya. Terima kasih. Audio